Selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan melintasi 3,5 milenium, menelusuri jejak sebuah nama. Bukan sembarang nama, tetapi nama yang paling misterius dalam sejarah agama-agama dunia. Nama yang tertulis ribuan kali, namun nyaris tak pernah terucapkan. Nama itu adalah YHWH, 4 huruf Ibrani yang oleh para sarjana disebut tetragrammaton, dari bahasa Yunani tetra yang berarti 4 dan gramma yang berarti huruf. Mari kita mulai perjalanan ini. Halaman pertama dari dokumentasi kita membawa kita langsung ke jantung persoalan. Judulnya sudah sangat provokatif. Dari semak berapi hingga rekonstruksi modern, sebuah biografi nama ilahi. Ya, kita akan memperlakukan nama ini seperti seseorang yang punya biografi. Ada kelahiran, ada masa kejayaan, ada krisis, ada transformasi, dan ada kebangkitan. Profesor Frank Moorcross dari Harvard University, salah satu pakar semitik terbesar abad ke-20, pernah menulis dalam karyanya Canaanite Myth and Hebrew Epic bahwa memahami nama YHWH adalah kunci untuk memahami seluruh teologi Perjanjian Lama. Tanpa memahami nama ini, kata Cross, kita hanya membaca Alkitab dari permukaan. Maka hari ini kita akan menyelam ke kedalamannya. Halaman kedua langsung menyajikan paradoks yang mencengangkan. Bayangkan ini, nama YHWH muncul sebanyak 6.828 kali dalam Alkitab Ibrani. 6.828 kali. Ini menjadikannya kata paling umum yang merujuk kepada Tuhan dalam seluruh kanon Perjanjian Lama. Untuk perbandingan, kata Elohim yang kita terjemahkan sebagai Allah muncul sekitar 2.600 kali, kurang dari setengahnya. Tetapi inilah paradoksnya. Meskipun ditulis hampir 7.000 kali, tradisi Yahudi melarang pengucapannya. Bagaimana mungkin? Ada istilah teknis dalam studi teks Ibrani yang disebut ketif dan kere. Ketif adalah apa yang tertulis, kere adalah apa yang dibacakan. Dalam kasus YHWH, ketifnya adalah Yod He Waw He, tetapi kerenya adalah Adonai, yang berarti Tuanku. Jadi mata melihat YHWH, tetapi mulut mengucapkan Adonai. Inilah yang oleh para sarjana seperti Moshe Goshen Gottstein disebut sebagai kere perpetuum, penggantian permanen yang terjadi setiap kali nama itu dibaca. Menariknya, nama ini tidak muncul dalam 3 kitab, Ester, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Para rabi menduga ada alasan teologis di balik absennya nama ilahi dari kitab-kitab ini, tetapi itu pembahasan untuk episode lain. Halaman keempat membawa kita ke pertanyaan fundamental. Apa sebenarnya arti nama YHWH? Disinilah kita memasuki wilayah linguistik semitik yang memukau. Para ahli seperti William Foxwell Albright dan David Noel Friedman telah menganalisis struktur morfologis nama ini. Mereka sampai kepada kesimpulan bahwa YHWH berasal dari akar kata Ibrani HWW atau HYH yang berarti menjadi atau ada. Lebih spesifik lagi, nama ini tampaknya merupakan bentuk hafil atau kausatif dari verba tersebut dalam aspek imperfect orang ketiga maskulin tunggal. Apa artinya? Artinya adalah dia yang menyebabkan menjadi ada, atau dia yang menciptakan eksistensi. Ini bukan nama deskriptif biasa, seperti El Shaddai yang berarti Allah yang Maha Kuasa, atau El Elyon yang berarti Allah yang Maha Tinggi. YHWH adalah nama yang menyatakan hakikat ontologis, Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Ini sangat koheren dengan teks Keluaran 3:14, ketika Musa bertanya tentang nama Tuhan dan mendapat jawaban yang enigmatis, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku, atau lebih literal, aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Cross dan para koleganya melihat ini sebagai permainan kata antara Ehye, orang pertama, aku adalah, dan Yahweh, orang ketiga, dia adalah. Ketika Tuhan berbicara tentang dirinya sendiri, ia berkata Ehye. Ketika manusia berbicara tentang Tuhan, mereka menyebutnya Yahweh. Halaman keempat membawa kita ke bukti arkeologis tertua tentang keberadaan nama ini. Kita mundur ke sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, ke kerajaan Mesir baru di bawah Firaun Amenhotep III. Di kuil Soleb yang terletak di Sudan modern, para arkeolog menemukan sebuah prasasti yang mencengangkan.
Prasasti itu mendaftar berbagai wilayah dan kelompok etnis yang ditaklukkan atau berinteraksi dengan Mesir. Salah satu entry berbunyi, Ta Syasu Yahwa, tanah Syasu dari Yahu. Syasu adalah istilah Mesir untuk kaum nomaden Semitik di wilayah Tenggara Palestina, sekitar Seir dan Edom. Dan di sana, untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah, kita menemukan nama yang sangat mirip dengan YHWH. Halaman kelima lompat ke era yang lebih dekat dengan kehancuran Bait Suci pertama, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Disinilah kita menemukan bukti menakjubkan tentang bagaimana nama YHWH digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1935, arkeolog James Leslie Starkey menemukan serangkaian ostraka atau pecahan tembikar yang digunakan sebagai media tulis di reruntuhan kota Lakish. Surat-surat Lakish ini, yang berasal dari sekitar 589 sebelum Masehi, tepat sebelum invasi Nebukadnezar, berisi korespondensi militer antara seorang perwira bernama Hoshaya dengan komandannya. Yang mencengangkan adalah bagaimana nama YHWH digunakan dengan sangat kasual dalam surat-surat ini. Hoshaya menulis, Yishma YHWH et Adonai, semoga YHWH membuat tuanku mendengar kabar baik. Ini bukan teks liturgis, ini bukan doa formal, ini adalah surat militer, semacam laporan situasi lapangan. Dan di sana, nama YHWH digunakan dengan bebas, tanpa rasa takut, tanpa penggantian. Profesor Anson Reini, epigrafis dari Tel Aviv University, menekankan bahwa surat Lakish membuktikan bahwa sebelum pembuangan Babel, nama YHWH adalah bagian dari bahasa sehari-hari masyarakat Yehuda, diucapkan oleh prajurit, pedagang, petani, bukan hanya oleh imam di Bait Suci. Halaman ke-6 menandai titik balik dramatis dalam biografi nama ilahi. Tahun 586 sebelum Masehi adalah tahun yang mengubah segalanya. Nebukadnezar II menghancurkan Yerusalem, membakar Bait Suci Salomo, dan membawa sebagian besar penduduk Yehuda ke pembuangan di Babel. Trauma kolektif ini mengubah teologi Israel secara fundamental. Sebelum pembuangan, YHWH dipahami sebagai Tuhan nasional Israel. Kuat, hadir secara lokal di Bait Suci, bisa disapa dengan akrab. Setelah pembuangan, teologi bergeser ke arah universalisme dan transendensi. YHWH bukan lagi sekedar Tuhan Israel, ia adalah Tuhan seluruh kosmos, pencipta langit dan bumi, yang maha kudus yang melampaui segala kategori manusiawi. Pergeseran ini tercermin dalam penggunaan bahasa. Profesor Yehezkiel Kaufman dalam magnum opusnya The Religion of Israel mencatat bahwa setelah pembuangan, penggunaan kata Elohim meningkat secara signifikan relatif terhadap YHWH dalam teks-teks. Lebih penting lagi, terjemahan Septuaginta, versi Yunani dari Alkitab Ibrani yang dibuat di Alexandria sekitar abad ke-3 Masehi, memberikan petunjuk penting. Dalam teks Ibrani Lewikat 24 ayat 16, kata yang digunakan untuk pelanggaran terhadap nama Tuhan adalah nakaf, yang berarti menghina atau menusuk. Tetapi penerjemah Septuaginta menerjemahkannya dengan kata Yunani onomazon, yang berarti menyebutkan. Pergeseran semantik ini sangat signifikan, dari menghina nama menjadi menyebutkan nama. Implikasinya jelas, pada era Septuaginta, sekedar menyebutkan nama YHWH sudah dianggap bermasalah. Halaman ke-7 membawa kita ke dalam Bait Suci kedua, ke sebuah praktik misterius yang disebut haflaah. Kata ini secara harfiah berarti menelan. Menurut sumber-sumber rabinik, khususnya Tosefta, Sotah, dan Talmud Yerushalmi, pada era Bait Suci kedua, nama YHWH memang masih diucapkan, tetapi hanya oleh imam besar, hanya di Bait Suci, hanya pada hari raya Yom Kippur, dan dengan cara yang sangat khusus. Ketika imam besar mengucapkan berkat Birkat Kohanim dan sampai pada nama YHWH, ia akan menelan suaranya, menggumamkannya dengan sangat pelan, sementara para imam lain bernyanyi dengan keras untuk menutupi suaranya. Rabbi Tarfon, yang hidup pada akhir era Bait Suci kedua, meninggalkan kesaksian yang sangat berharga. Dalam Talmud Yerushalmi Yoma, ia berkata, "Suatu kali aku berdiri di antara para imam, dan aku memiringkan telingaku ke arah imam besar, dan aku mendengarnya menggumamkan nama itu di tengah nyanyian saudara-saudaranya para imam." Kematian Shimon Hatadzik,
Simeon yang adil, yang menurut tradisi hidup pada awal era Helenistik, menandai akhir dari era ketika nama itu masih diucapkan dengan lantang bahkan dalam konteks terbatas ini. Halaman ke-8 mencatat babak paling kelam dalam biografi nama ini, larangan total. Tahun 70 Masehi, Titus dan Legiun Romawi menghancurkan Bait Suci kedua. Dengan kehancuran itu, hilang pula satu-satunya konteks di mana nama YHWH masih boleh diucapkan. Tidak ada lagi Bait Suci, tidak ada lagi imam besar, tidak ada lagi Yom Kippur dengan ritual khususnya. Yudaisme rabbinik yang muncul dari reruntuhan itu kemudian mengkodifikasi larangan total. Dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1, kita membaca, berikut adalah mereka yang tidak memiliki bagian dalam dunia yang akan datang, dan orang yang melafalkan nama sesuai huruf-hurufnya. Hahogeh et Hashem beotiotaf. Frasa ini sangat teknis. Melafalkan nama sesuai huruf-hurufnya berarti mengucapkan YHWH sebagaimana tertulis, bukan menggantinya dengan Adonai. Hukumannya bukan hukuman duniawi, hukumannya adalah kehilangan keselamatan eskatologis. Betapa seriusnya larangan ini terlihat dalam kisah tragis Rabi Hanina ben Tradion pada abad kedua Masehi. Menurut Talmud Bavli Avodazara, ia dihukum mati oleh pemerintah Romawi, dibakar hidup-hidup dengan gulungan Taurat dililitkan di tubuhnya. Salah satu tuduhan terhadapnya, ia melafalkan nama YHWH secara utuh di depan umum. Ia menjadi martir bukan karena menyangkal Tuhan, tetapi karena menyebut namanya. Halaman ke-9 memperkenalkan kita pada para Masoret, kelompok sarjana Yahudi yang bekerja antara abad ke-6 hingga ke-10 Masehi di Tiberias, Yerusalem, dan Babel. Tugas mereka mulia, melestarikan teks Alkitab Ibrani dengan presisi absolut. Masalahnya teks Ibrani kuno tidak memiliki huruf vokal, hanya konsonan. Bayangkan membaca bahasa Indonesia tanpa huruf A, I, U, E, O. THN, MCTPTKN, LNGT, dan BEMH. Sulit, bukan? Kaum Masoret menciptakan sistem tanda vokal yang disebut Nikut untuk memastikan setiap generasi membaca teks dengan benar. Tetapi ketika mereka sampai pada YHWH, mereka menghadapi dilema. Mereka tidak boleh mengucapkan nama itu, tetapi mereka harus memberikan panduan pembacaan. Solusi mereka brilian sekaligus menyesatkan bagi yang tidak memahami. Mereka menyisipkan vokal dari kata Adonai ke dalam konsonan YHWH. Hasilnya adalah bentuk yang jika dibaca secara harfiah akan berbunyi seperti Yehova. Tetapi itu bukan instruksi cara membaca YHWH. Itu adalah kode, sinyal visual yang mengatakan ketika kau melihat huruf-huruf ini, ucapkanlah Adonai. Ini adalah sistem kere perpetuum yang kita singgung sebelumnya. Profesor Emanuel Toff dari Hebrew University, editor utama Dead Sea Scrolls, menjelaskan bahwa kaum Masoret tidak pernah bermaksud menciptakan pelafalan baru. Mereka hanya menciptakan sistem pengingat untuk tradisi yang sudah berusia 1000 tahun. Halaman ke-10 mengungkap salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah studi Alkitab, lahirnya kata Jehovah. Pada abad pertengahan, sarjana Kristen Eropa mulai mempelajari teks Ibrani dengan serius. Tetapi banyak dari mereka tidak memahami sistem Masoret. Mereka melihat konsonan YHWH dengan vokal yang disisipkan dan membacanya secara harfiah. Pada tahun 1270, seorang biarawan Dominikan bernama Raimundus Martini mencatat bentuk Yehowa dalam karyanya Pugio Fidei. Pada tahun 1518, Petrus Galatinus mempopulerkan bentuk Yehowa dalam De Arcanis Catholica Veritatis. Dan pada tahun 1611, The King James Version membakukan ejaan Jehovah dalam bahasa Inggris. Profesor Gerard Gertrow dalam studinya yang komprehensif The Name of God YEHOWH menyebut fenomena ini sebagai ghost word, kata hantu, kata yang tidak pernah eksis dalam penggunaan asli Ibrani, yang lahir dari kesalahpahaman tetapi kemudian memiliki kehidupan sendiri selama berabad-abad. Secara linguistik, bentuk Yehowa atau Jehovah tidak mungkin berasal dari gramatika Ibrani kuno. Vokalnya adalah vokal pinjaman dari Adonai, bukan vokal asli dari akar kata HWY. Halaman ke-11 membawa berita baik. Meskipun tradisi Yahudi menelan nama tersebut, ada kelompok lain yang justru mencatatnya. Kita berbicara tentang 3 sumber independen.
Pertama, para bapa gereja. Theodoret dari Kirus pada abad ke-5 mencatat bahwa orang Samaria menyebut Tuhan dengan nama Yahweh. Clement dari Alexandria pada abad ke-2 menulis transliterasi Yunani Yahweh. Kedua, tradisi Samaria sendiri. Kaum Samaria yang terpisah dari Yudaisme arus utama sejak era Persia melestarikan tradisi liturgi mereka sendiri. Dan dalam tradisi itu, nama Dilawi diucapkan dengan bunyi yang mendekati Yahweh. Dan ketiga, dan ini mungkin mengejutkan, papirus-papirus magis Yunani Mesir. Naskah-naskah sihir kuno sering menggunakan nama-nama dewa dari berbagai tradisi untuk mantra dan jampi. Para penyihir tidak memiliki skrupul teologis tentang pelafalan. Mereka membutuhkan bunyi yang tepat untuk mengaktifkan kekuatan. Dalam papirus-papirus ini, kita menemukan variasi seperti IAO dan IAB. Profesor Jarl Fossum dalam studinya tentang tradisi Samaria berpendapat bahwa konvergensi tiga sumber independen ini, patristik, Samaria, dan magis, memberikan konfirmasi kuat bahwa pelafalan asli mendekati Yahweh. Halaman ke-12 membahas pertanyaan teknis yang sering muncul. Mengapa kita menulis Yahweh dengan W dan bukan Yahve dengan V? Ini berkaitan dengan evolusi fonologis huruf Ibrani, waw. Dalam tradisi Ashkenazi, Yahudi Eropa Timur, huruf ini diucapkan sebagai V seperti dalam kata victory. Tetapi ini adalah perkembangan belakangan. Dalam tradisi Yahudi Yaman, yang dianggap lebih konservatif dan lebih dekat dengan pelafalan kuno, huruf yang sama diucapkan sebagai W seperti dalam kata wayang. Kognat dalam bahasa Arab, bahasa Semitik serumpun yang mempertahankan banyak fitur kuno, juga mengkonfirmasi bunyi W. Profesor Joshua Blau dari Hebrew University, salah satu pakar terkemuka dalam fonologi Semitik historis, menegaskan dalam Phonology and Morphology of Hebrew Bible bahwa pelafalan asli huruf waw adalah bunyi bilabial W, bukan labiodental V. Jadi transliterasi yang tepat secara historis adalah YHWH, bukan YHVH, dan pelafalannya adalah Yahweh, bukan Yahve. Halaman ke-13 menyajikan sintesis dari semua bukti yang telah kita kumpulkan. Mengapa konsensus akademis modern menyimpulkan bahwa Yahweh adalah rekonstruksi terbaik? Ada 3 pilar argumentasi. Pertama, morfologi Ibrani. Jika YHWH memang berasal dari akar HWY dalam bentuk kausatif hif'il imperfect, maka pola vokal yang dihasilkan secara natural adalah A dan E, menghasilkan ya, he, weh. Kedua, fonologi historis. Seperti kita bahas, huruf waw diucapkan sebagai W dalam Ibrani kuno. Ketiga, transliterasi Yunani. Catatan Yahweh dan Yaabe dari sumber-sumber patristik dan Samaria adalah rekaman fonetis terdekat dari masa ketika nama ini masih diucapkan. Kombinasi ketiga bukti ini, internal linguistik, fonologi komparatif, dan bukti eksternal, menjadikan Yahweh sebagai rekonstruksi standar dalam semua kamus teologi dan ensiklopedia akademis modern, dari Theological Dictionary of the Old Testament hingga Anchor Bible Dictionary, dari Encyclopedia Judaica hingga New Interpreter's Dictionary of the Bible. Halaman ke-14 menyajikan timeline yang memukau, perjalanan panjang sang nama melintasi era-era. Era suara, dari sekitar 1400 hingga 586 SM, nama YHWH diucapkan dengan bebas dari padang gurun Shashin hingga kam militer Lakish. Era transisi, dari 586 hingga 70 Masehi, praktik haflaah dan substitusi mulai berkembang, nama semakin dibatasi penggunaannya. Era kebisuan, dari 70 hingga sekitar 500 Masehi, larangan total dikodifikasi, martir-martir jatuh. Era sandi, dari 600 hingga 1000 Masehi, kaum Masoret menciptakan sistem kode vokal. Era salah paham, dari 1270 hingga 1600 Masehi, Yehova lahir dan menyebar. Dan akhirnya, era rekonstruksi, dari 1800 hingga kini, filologi modern merekonstruksi Yahweh berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Perjalanan ini adalah kisah tentang bagaimana sesuatu yang sangat akrab bisa menjadi sangat asing, dan bagaimana ilmu pengetahuan berusaha menjembatani jurang waktu untuk menemukan kembali yang hilang. Halaman ke-15 membawa kita ke refleksi teologis yang mendalam. Di sini kita memasuki wilayah yang lebih dari sekedar filologi, kita memasuki wilayah spiritualitas.
Dokumen ini menyajikan dua paradigma penghormatan terhadap nama ilahi. Paradigma pertama adalah monumen keheningan, jalan yang dipilih oleh tradisi Yahudi. Bagi mereka, tidak mengucapkan nama YHWH adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ini bukan kekosongan, ini adalah pengakuan bahwa realitas ilahi melampaui segala sebutan. Nama yang tidak diucapkan adalah nama yang dijaga kesuciannya. Rudolf Otto dalam karyanya yang berpengaruh Das Heilige, yang kudus, berbicara tentang pengalaman Mysterium Tremendum, misteri yang menggentarkan. Keheningan tradisi Yahudi adalah respons terhadap dimensi tremendum ini. Paradigma kedua adalah kerinduan purba, dan inilah yang dokumen ini sebut sebagai makna lebih dalam dari rekonstruksi Yahweh. Rekonstruksi filologis bukan sekedar kemenangan akademis, ia adalah ekspresi desiderium, kerinduan untuk kembali ke keakraban primordial, masa ketika Hawa dan Set, menurut Kejadian 4, memanggil nama YHWH secara langsung, tanpa takut, tanpa penggantian. Ini bukan arogansi, ini adalah kerinduan akan Eden, rindu akan relasi yang belum terputus oleh jarak dan formalitas. Halaman ke-16, halaman penutup, menawarkan sintesis yang indah. Dokumen ini mengingatkan kita bahwa iman selalu hidup dalam paradoks, apa yang Rudolf Otto sebut tremendum et fascinans, yang menggentarkan sekaligus mempesona. Musa menanggalkan kasutnya karena takut, namun tetap mendekat ke semak berapi. Yesaya berseru celakalah aku ketika melihat visi ilahi, namun tetap menjawab, ini aku, utuslah aku. Keakraban Alkitabiah tidak pernah terpisah dari kegentaran kudus, dan disinilah dokumen ini mencapai puncak refleksinya. Jika keheningan adalah penghormatan melalui jarak, maka penyebutan adalah penghormatan melalui keberanian untuk menerima undangan. Sebab Tuhan sendiri dalam Keluaran 3 ayat 15 berkata, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pewahyuan nama adalah sebuah undangan. Tuhan yang mewahyukan namanya adalah Tuhan yang mengizinkan dirinya disapa. Keduanya, yang memilih diam dan yang memilih menyapa, dalam ketulusan masing-masing, adalah dua dialek dari satu bahasa penyembahan. Kita berdiri di hadapan nama yang terlalu kudus untuk disebut sembarangan, namun terlalu penuh kasih untuk disembunyikan selamanya. Para pendengar yang budiman, kita telah menempuh jalan panjang hari ini, dari prasasti Mesir kuno hingga Kodeks Masoret, dari padang gurun Shashu hingga akademi-akademi modern. Apa yang kita pelajari? Bahwa sebuah nama bisa menjadi medan pertempuran teologis, bisa menjadi monumen keheningan, bisa menjadi objek kerinduan. Nama YHWH adalah semua itu, sekaligus. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, pertanyaan yang tepat bukanlah bagaimana cara mengucapkan nama ini dengan benar, melainkan bagaimana cara hidup dengan benar di hadapan Dia yang memiliki nama ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kalau video ini bermanfaat, klik like, share, dan tulis komentar. Dukungan Anda sangat membantu kami, Layar Teologi, untuk terus membuat konten yang lebih berkualitas.